kekuatan dakwah. Jadikan di masjid ini ada dakwah, ada ta'lim, ada zikir, ibadah, ada khidmat. Dakwah itu nggak boleh ngambil manfaat dari umat. Dakwah itu Pak nggak boleh ngambil manfaat. Makanya kalau kita pergi khuruj fisabilillah, kita keluar jalan Allah, kata Mas Syekh, bawa kompor, masak sendiri. Jangan kau minum minuman orang yang kau dakwahi. Jangan kau makan makanan mereka. Kalian bagi minum orang yang kalian dakwahi, bagi makan orang yang kalian dakwahi. Hebat Bang. Itu maksudnya apa? Hikmahnya kenapa kita bawa alat masak sendiri, khidmat sendiri, supaya kita tidak berharap kepada orang yang kita kunjungi. Mohon maaf nih, kita yang sudah biasa dengan privilege, dai-dai kondang, mohon maaf, kita berapa orang Allah beri kemuliaan dengan popularitas, dijemput, disiapin tiketnya, disiapin hotelnya, disiapin ini itunya. Satu hari datang ke masjid tak ada persiapan Pak, mulai sakit hati, tak paham agama orang kampung ini. Padahal yang nggak paham agama itu kita berdai. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, korbankan harta terbaik, waktu kita, diri kita untuk agama. Maaf Pak, bukan mengorbankan agama untuk diri kita. Kita datangi umat, bukan didatangi, bukan didatangkan. Kita ajak, bukan diajak. Kita belajar membeli agama Allah, bukan menjual agama Allah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Kekuatan dakwah. Jadikan di masjid ini ada dakwah, ada ta'lim, ada zikir, ibadah, ada khidmat. Makan-makan di masjid itu tiap hari Pak, kalau bisa tiap hari. 24 jam kita ke masjid, ada orang bergantian beribadah di masjid. Maka doakan hadirin, sekarang saya sedang bangun masjid dengan teman-teman di Palembang, masjid yang ramah kepada umat. Nah, di masjid itu nanti ada ruang tamu, ada ruang lantai pertama itu tempat tamu-tamu Allah, dibuatkan tempat i'tikaf khusus. Jadi kalau orang datang ke kota itu tidak ada uang untuk bayar hotel, datang ke masjid. Nanti di masjid disiapkan fasilitas. Ada hak tamu 3 hari 3 malam. Tidak boleh ditanya keperluannya Pak. Orang kalau datang ke rumah kita Pak, datang ke masjid kita, baru datang lalu antum bertanya, maaf ada keperluan apa? Antum su'ul adab Pak. Bukan itu yang Islam ajarkan. Kita boleh bertanya apa yang bisa saya bantu, itu hari ketiga. Hari pertama tamu muliakan, bersih, angkat sendalnya, rapikan, taruh di mana? Di mana Bapak istirahat? Dah makan belum? Siapkan makanan. Kalau antum ibu-ibu nih, mohon maaf, kalian kedatangan tamu di rumah, kemudian masih bertanya kopi apa teh, berarti kalian tak belajar adab. Nggak boleh ditanya Pak, tamu tuh nggak boleh ditanya. Hidangkan hidangan terbaik. Udah bingung kita, ini dia suka kopi apa teh, buatkan kopi, buatkan teh. Tak disentuh sama dia. Oh mungkin susu, siapkan susu lagi, tak disentuh juga. Ternyata dia puasa. Tanya dulu. Kalau puasa jangan dibuat minum. Jadi kalau kita masih bertanya Pak, makan apa, minum apa, nah, hidangkan makanan terbaik kita. Kalau dia nggak minum, kita minum. Nah, maka orang yang faham adab-adab begitu, maka tamu di masjid kita jangan ditanya-tanya, sehingga orang masuk masjid dia merasa dimuliakan. Orang di dalam masjid berlama-lama betah. Lantai 2 masjid khusus ibadah seperti ini, lantai 3 tempat tahfizul Quran, dan lantai 4 galeri Al-Quran 30 juz. Ini nama masjidnya di Palembang Pak, Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Nanti kalau ada orang Palembang datanglah ke sana Pak. Nah, sehingga masjid hadirin sekalian menjadi tempat terindah. Nah, karpet masjid, karpet yang terbaik. Jangan lebih mahal karpet rumah kita daripada karpet masjid. Ya. Hidangan di masjid terbaik. Tiap hari ada ibu-ibu yang datang bawa kolak ke masjid. Bapak-bapak kalau sudah masuk masjid berat hatinya keluar masjid. Kenapa nyaman di masjid? Ini kalau nggak ada hidang, nggak ada minuman di masjid Pak, mohon maaf, baru ngobrol setengah jam kering kerongkongan Pak. Udahlah kita ke kafe aja lah, pindah ke kafe Pak.
pindah dia ke warung. Di masjid ada khidmat. Itulah masjidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Ada satu tempat namanya Sufah, tempat orang-orang kaya menggantungkan makanan. Orang lapar masuk masjid, keluar masjid kenyang perutnya. Pengangguran masuk masjid, keluar masjid dapat pekerjaan. Ya. Orang stres masuk masjid, dia keluar masjid tersenyumlah dia. Ada orang yang healing, ada orang yang memberikan masukan-masukan di dalam masjid, nasihat, ada dakwah di dalam masjid. Ini Pak, orang happy, bahagia masuk masjid, pulang-pulang suntuk Pak. Kenapa? Hilang sendalnya, apalagi hilang motornya Pak. Makanya Jogokarian Pak buat sebuah kebijakan, kalau siapa saja jamaah yang kehilangan motor, masjid mengganti motornya. Ya Pak. Jadi kalau hilang sendal jamaah Pak, cepat buru-buru pengurus masjid belikan sendal, siapkan sendal gantinya, supaya dia nggak sedih pulang dari masjid. Ya, salah kita Pak, salah pengurus masjid, nggak bisa mendatangkan kenyamanan, keamanan di masjid. Masjid indah, masjid terbaik. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ya, kembalilah ke masjid. Dulu Pak, mohon maaf, di kampungnya Buya Ferry ini, di kampung saya, kita kalau sudah disunat Pak, anak laki-laki sudah disunat dari khitan, itu aib besar kalau kita masih tidur di rumah. Aib. Makanya di kampung kami itu Pak, orang gadangnya di surau, besarnya di masjid, di musola. Kalau masih ada sudah disunat tidur di rumah, itu diketawain sama teman-teman satu kampung Pak, dibilang BG Pak. Tahu BG? Bujang gadih, melambai-lambai, dibilang banci Pak. Laki-laki tidur di rumah. Nah, sekarang kita kembalikan itu Pak, belajar silat di masjid, ya. Semua aktivitas di masjid, ada didikan subuh, saya masih ingat semua kegiatan masjid Pak. Ini kegiatan ini mesti dibuat tiap minggu, diundang semua guru-guru kita ke sini. Insyaallah Pak ya. Apalagi kalau umur sudah 40 tahun. Jadikanlah masjid sebagai rumah. Kalau umur kita sudah 40 tahun, jadikanlah masjid sebagai rumah. Kalau ditanya orang, mau kemana ayah anda? Pulang dulu Pak. Kemana pulang? Ke masjid. Pas keluar dari masjid mau kemana? Pergi sebentar. Kenapa? Udah 3 hari gak ketemu anak istri, mau pergi sebentar ke rumah, nanti pulangnya ke masjid. Perginya ke rumah. Kalau sudah ada orang-orang yang menginfakkan waktunya untuk masjid, maka masjid akan hidup amalan 24 jam. Mohon maaf Pak, yang memakmurkan masjid ini bukan takmir masjid Pak, tapi jamaah masjid. Takmir masjid itu hanya untuk mengatur manajemen masjid saja, tapi bertanggung jawab mendatangkan orang. Mohon maaf, kalau hari ini ada 100 orang sholat subuh di Azikra, 1 orang 100 orang ngajak 1 orang, besok 200 orang sholat subuh. Ini gak main-main Pak, ini kerjaan Pak. Dakwah dengan cara Rasulullah, dakwah di atas dakwah. Apa yang Nabi dakwahkan, dakwah itu sendiri. Antum bayangkan Pak, dakwah kerja Rasulullah ini. Asbab Nabi berdakwah dengan door to door, face to face, hati ke hati, satu dunia masuk Islam. Ini Instagram, Facebook, YouTube, antum pikir dakwah? Ada orang punya followers ratusan juta, puluhan juta, semua sosial media, satu orang pun tak ada yang masuk Islam. Sekarang semua ada Pak, TV, YouTube, semua ada. Islam tak tersebar, banyak yang murtad malah. Dulu zaman Nabi nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp. Mereka bermujahadah, berjalan kaki dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Kami pernah jauh lah Pak, dicaci maki sama seorang profesor intelektual Muslim. Dikatakan, hei kalian orang-orang bodoh, bikin malu Islam, bikin malu Islam kalian. Zaman sudah modern, masih jalan kaki kalian. Kalian bisa telepon saya, kenapa harus ketuk-ketuk rumah saya? Ini jamaah lagi jauh lah mulai silaturahmi Pak, dicaci maki Pak. Ini kisah nyata nih Pak. Bodoh, bikin malu Islam aja. Wah, mana bawa kompor kemana-mana, mundur, kemunduran ini. Ujian Pak, dakwah ini ujiannya berat Pak. Saya pernah diludahin orang, dakwah muka diludahin Pak. Yang pernah diludahin
Guru saya bilang kalau kalian belum diludahi berarti kalian nggak sungguh-sungguh dakwahnya. Dakwahnya masih pilih-pilih orang, yang didakwain orang-orang baik-baik saja, orang suka-suka aja. Apa kata Amir Jamaah kami? Dia bilang, Pak, mohon maaf, Bapak bilang dakwah jalan kaki door to door di zaman onta, Pak. Dakwah zaman onta. Bapak tahu nggak sholat kita 5 waktu itu sholat zaman apa? Sholat kita yang ruku sujud itu sholat zaman onta, Pak. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai ini, Pak. Boleh pakai WhatsApp. Tapi kalau antum sibuk dengan YouTube, antum nggak mau lagi jalan kaki, antum nggak mau lagi ke door pintu rumah orang, nggak mau lagi datang orang, fitnah ini semua, Pak. Iya, ini fitnah besar. Mata satu Dajjal ini, Pak. Tapi ada orang bilang ini TV, Pak, TV sunnah. Mana ada TV sunnah? Buat sajalah kau TV, ceramahlah di TV. Tapi jangan katakan itu dakwah. Nah, ini semua amalah saja. YouTube ada AdSense, Pak. Dakwah itu nggak boleh ngambil manfaat dari umat. Dakwah itu, Pak, nggak boleh ngambil manfaat. Makanya kalau kita pergi khuruj fisabilillah, kita keluar jalan Allah, kata Mas Syekh, bawa kompor, masak sendiri. Jangan kau minum minuman orang yang kau dakwahi. Jangan kau makan makanan mereka. Kalian bagi minum orang yang kalian dakwahi, bagi makan orang yang kalian dakwahi. Hebat, Pak. Itu maksudnya apa? Hikmahnya kenapa kita bawa alat masak sendiri, khidmat sendiri, supaya kita tidak berharap kepada orang yang kita kunjungi. Mohon maaf nih, kita yang sudah biasa dengan privilege, dai-dai kondang, mohon maaf, kita berapa orang Allah beri kemuliaan dengan popularitas, Pak. Dijemput, disiapin tiketnya, disiapin hotelnya, disiapin ini itunya, Pak. Satu hari datang ke masjid tak ada persiapan, Pak, mulai sakit hati, Pak. Tak paham agama orang kampung ini. Padahal yang nggak paham agama itu kita perdai. Nah, maka mulai hari ini hadirin sekalian, korbankan harta terbaik, waktu kita, diri kita untuk agama. Maaf, Pak, bukan mengorbankan agama untuk diri kita. Kita datangi umat, bukan didatangi, bukan didatangkan. Kita ajak, bukan diajak. Kita belajar membeli agama Allah, bukan menjual agama Allah. Ya. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Dari mana kita basicnya, Pak? Markasnya di mana? Dakwah di masjid. Masjid innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masajid, tanya sama Ustaz, masjid itu maksudnya bukan satu masjid, banyak masjid, memakmurkan masjid Allah. Man amana billah, mereka itulah orang yang beriman kepada wal yaumil akhir, hari akhir. Wa aqimus shalah wa itaz zakat, dia mendirikan salat, membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini come back to your Allah. Iman kita baik, amal kita baik. Ya, nggak bisa, Pak, mohon maaf, hari ini, Pak, orang tuh maunya Allah aja, Pak. Sunnah dia nggak mau. Yang penting Allah katanya. Ya, yang penting Allah. Tapi kehidupan nggak ikut cara Nabi, Pak. Bagaimana mungkin, Pak? Kata Maulana Zakaria Al-Kadalawi, satu orang yang mengaku mencintai Allah, dia mengaku mencintai Allah tapi hidup gak ikut cara Nabi, pastikan dia seorang pendusta.